Baik teman-teman, kita di sini akan belajar bagaimana cara membuat layout dari skematik berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari skematik menggunakan ISIS Proteus. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah skematik ini menjadi bentuk layoutan atau tipe Ares. Untuk tutorialnya kita pertama klik bagian Proteus. Kita cari Proteus. Kemudian akan tampil tampilan pertama seperti ini. Nah, kalau kita mengklik ini, schematic capture, kita akan membuat skematik seperti ini. Nah, kemudian kalau kita klik PCB layout, maka kita akan membuat Ares di sini. Kita klik. Nah, sudah muncul tampilan Aresnya. Nah, untuk memanggil komponen, kita gunakan pathcase mode. Kita klik di sini. Nah, ini ada contoh dari rangkaian power supply. Bisa dilihat. Pertama, ini adalah T-block atau konektor. Ini bisa berupa T-block ataupun konsil yang bisa kita gunakan. Kemudian ada kapasitor, ada IC regulator. Kita lihat ini simbolnya ada 7812, berarti dia pakai IC regulator 7812. Kemudian ini ada sebuah dioda, kapasitor, dan transistor, yaitu tipenya ini. Kalau kita bingung mengetahui apa nama komponen ini di Ares, kita bisa klik misalnya seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita cari edit properties. Nah, ini akan tampil P1. P1 ini menunjukkan bahwa komponen ini di PCB pathcase namanya adalah P1. Cara membuktikannya, kita bisa klik, coba P1. Nah, ini ada komponen P1, tinggal kita input. Oke. Lalu misal apa lagi komponen yang dibutuhkan, seperti ini lihat. Ini ada T-block, kemudian kapasitor, dioda, dan transistor. Untuk kita masukkan semua, misal kita tidak tahu namanya ini apa, maka kita bisa lihat edit properties, kemudian elektrat. Untuk kapasitor elektrat, untuk angka di belakangnya ini menunjukkan diameter dari kapasitornya. Misal kita gunakan kapasitor yang bernilai besar, pasti diameternya akan lebih besar. Nah, ini adalah kapasitor dengan nilai 10, berarti dia diameternya kecil. Nah, contoh kita klik elektrat. Nah, ini ada beberapa macam kapasitor dengan berbagai tipe. Misalnya kita masuk ukuran 10 dan 20. Nanti kita akan bandingkan berapa besarnya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian apa saja yang harus kita masukkan? Ada T-block, dioda, dan sebagainya. Pertama kita mulai dari T-block. Oke. Pertama T-block misalnya kita cari di sini. Nah, ini ada T-block kita masukkan. Kita bisa putar. Nah, untuk membuat jalur, misalnya kita masukkan dulu kapasitornya. Untuk membuat jalur, kita perlu menggunakan ini, track mode. Saya sarankan untuk menggunakan track mode yang tipe ini, karena dia bisa dibelokkan. Nah, untuk ukurannya kita bisa lihat ini ada T40, T60, T70, dan semuanya. Kita klik misalnya pakai T40. Kita sambungkan misalnya. Ini adalah dua input. Input 1 mengarah pada bagian plus kapasitor. Kita lihat. Di sini ada bagian plus, berarti kita sambungkan. Kita klik. Nah, kemudian kita klik kanan untuk mengakhirinya. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lagi bagian attribut kedua, dia ada sebagai ground, maka kita sambungkan groundnya di bagian negatif misalnya di sini. Nah, ini ada
kita bisa belokkan dan kita bisa buat sekecil mungkin untuk merapikan tata letaknya. Nah, untuk akhirnya kita tinggal klik kanan, tek. Dan begitu seterusnya sampai kalian bisa mendapatkan ini semua atau menyelesaikan ini semua. Kemudian kita lihat setelah dia masuk pada kapasitor, dia masuk pada IC regulator. Nah, untuk kita masukkan IC regulatornya P1 tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa pepetkan di sini. Yang penting ada celah sedikit di antara ini. Bagian plus dari kapasitor dia masuk pada nomor 1 IC. Berarti kita harus urutkan. Nomor 2 dia masuk pada dioda, dan nomor 3 dia masuk sebagai output. VI, V input, ground, kemudian V out. Tinggal kita sambungkan. Plus dari kapasitor dia tersambung pada bagian 1, kemudian 2 tadi terdapat sebuah dioda yang menghubungkan dia ke ground. Kita masukkan diodanya. Untuk dioda di sini namanya adalah DO. Ada DO 14, 15 tergantung ukuran yang kita pakai. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ada anoda, ada katoda. Kita lihat dia terhubung pada bagian anoda yaitu lancip dan pada bagian katoda. Kita lihat, kita tinggal membalikannya. Setelah kita taruh di sini bagian ini, kemudian kita sambungkan lagi dengan mengklik track mode, terus kemudian ini terhubung dengan ground. Ketika menghubungkan jangan lupa untuk digigit kanan untuk mengakhiri garis ini. Lalu selanjutnya yaitu dia masuk ke kapasitor lagi. Kita bisa masukkan kapasitor yang kedua, 20 misalnya di sini. Ingat, kalau dia positif dia harus terhubung dengan positif, jangan sampai negatif karena bisa menimbulkan ledakan. Outputnya kita sambungkan pada satu jalur yaitu mengarah ke ground. Nanti kita buatkan jalur groundnya. Kemudian dia masuk pada bagian transistor. Kita lihat basis, kemudian ada kolektor, ada emitter. Nah, untuk ini tergantung dari datasheet yang kalian pakai. Jika kalian memakai berhubung ini adalah transistor TIP yang untuk power supply, jadi kita cek di sini. Dia tipe NPN. Berarti kita masukkan, karena untuk transistor ini ukurannya agak besar, maka kita akan masukkan di sini P3, yaitu semacam transistor. Nah, ada P3 masuk pada datasheet transistor tersebut. Kaki basisnya berada pada nomor 1. Jadi kita sambungkan, kita klik track mode, kemudian kolektornya tadi tersambung dengan bagian pertama ini, berarti kita hubungkan lagi. Usahakan buat yang rapi agar menghemat PCB. Nah, kita letakkan di sini bisa, kita letakkan di sini bisa, kita letakkan di sini bisa. Untuk lebih baiknya kita letakkan pada bagian pertengahan. Nah, kalau ada persikuan seperti ini, kita tinggal buatkan sebuah jalur yang dapat membuatnya tidak siku. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Sudah bukan?
Lalu kita masukkan ke output. Ini adalah output, yaitu emitornya. Kita lihat ada kapasitor yang polar di sini. Kita bisa lihat di mana dia namanya di PCB. Cap 10. Kita harus masukkan cap 10 di sana. Klik cap. Nah, ini ada berbagai macam cap kapasitor ya, dengan ukuran yang banyak sekali. Untuk memudahkan itu langsung ketik angkanya saja, cap 10. Nah, oke. Ini ada kapasitor yang paling kecil. Kita lihat, kita balik, seret. Kita taruh di sini untuk menghemat tempat. Kemudian kita sambungkan emitornya pada bagian kaki. Kita lihat tadi, emitor menyambung pada bagian kaki salah satu bagian kapasitor. Salah satunya dia terhubung dengan jalur ground, dan salah satunya lagi dia bisa ke output. Jadi tinggal kita kasih T-block satu lagi untuk mengakhiri semua ini. Kita lihat T-block. Atau kalian bisa menggunakan conceal. Kita bisa klik conceal di sini. Conceal. Nah, conceal bisa. Ini ada berbagai macam conceal. Klik. Oke. Nah, ini kita bisa kita balik di sini. Kemudian kita langsung sambungkan saja. Tadi jalur ketiga dia bisa ke conceal. Bisa begini atau bisa juga begini. Tergantung kesukaan kalian masing-masing. Dan ini bisa juga dirapikan. Tadi kita buat jalurnya agar tidak siku. Sudah selesai. Dan satu kali lagi, oh iya, kita lupa membuat jalur groundnya. Kita lihat jalur ground, serat. Kemudian kita klik di sini, tep. Nah, ini kita bisa sambungkan dengan ground, dan ini dengan VCC. Nah, untuk menambah lubang ini atau memperkecil lubang ini, kita bisa gunakan di bagian ini, square throat. Nah, kita bisa lihat ukurannya banyak. Tep. Nah, kita misalnya klik di sini, klik, dia jadi kecil. Atau misalnya bisa kita perbesar di sini, S90 misalnya. Tep. Nah, dia bisa jadi besar. Kemudian untuk lubang yang bulat kita bisa gunakan round throat. Nah, ini ada berbagai ukurannya. Nah, tep, tep. Dan satu kali lagi, untuk melakukan blocking semua, kita gunakan zone mode. Kita klik zone mode. Misalnya kita ingin butuh grid, kita bisa klik di toggle grid. Tep. Nah, bisa kita sesuaikan. Misalnya kita blok di sini. Seret. Nah, kita bisa lihat. Kita lepaskan. Tep. Nah, ini ada pilihan seperti ini. Kita pilih bottom cover, kemudian ini pilih normal. Ini terserah kita mau pilih yang mana. Biasanya saya menggunakan D40. Kemudian untuk membuat bagian tengah tidak terblok, kita gunakan outline. Ini bisa kita atur menjadi 60 atau 50. Dan ini bisa kita hilangkan centang semuanya. Dan ini coba kita gunakan solid, kita lihat perbedaannya. Tep. Nah, kalau kita menggunakan outline, kita bisa klik di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi terserah kalian mau berkreasi seperti apa. Saya di sini saya akan menggunakan solid. Klik yes. Nah, untuk mengekspor, kita bisa klik output, ekspor grafik, kemudian kita lihat PDF file. Kita klik PDF file. Nah, ini ada berbagai pilihan, yaitu jangan sampai
Nah, centang semua, jangan centang semua kecuali bottom cover yang harus centang. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah jadi. Semisal kita ingin membuat nama, maka kita akan gunakan John mode lagi. Kita drag bagian sini, kita lepaskan, tep. Nah, ini kita ganti dengan outline. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kemudian ini kita ubah ke bottom cover. Ini normal. Kita lihat, tep. Nah, karena ini saya terlalu besar tadi, makanya dia kepotong. Kalau untuk memulai lagi, kita bisa klik undo di sini, tep. Nah, kita bisa buat yang kecil segini misalnya, tep. Cover normal, kita bisa tingkatkan 40. Kemudian kita buat outline, seret. Nah, seperti ini. Nanti untuk penulisannya kita bisa gunakan bagian ini, tulisan abjad ini. Nah, akan muncul tulisan dengan pilihan font dan sebagainya. Kemudian apa lagi ya? Untuk mengetahui ukurannya, kita gunakan dimension mode. Kita klik, nah kita drag di sini, kita lepaskan, top. Nah, ini adalah ukurannya. Untuk mengubah ukurannya, kita gunakan ini. Berarti dia 7 cm sekitarnya, seperti itu teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan teman-teman. Oke. Kalau save, saya rasa bisa semua ya, tinggal klik save project as dan sebagainya. Itu selesai. Sudah. Oke. Saya tidak akan save di sini. Set.